Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ima Chandrawati dengan NIM 24070160070 dari kelas Psikologi 2B. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas atau eh, membawakan materi dengan judul Teori Perkembangan Fisik dan Perkembangan Sosio-Emosi Dewasa Awal. Jadi, apa sih dewasa awal itu? Istilah adult atau dewasa awal berasal dari kata kerja Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Masa dewasa merupakan langkah awal bagi individu di mana adanya penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan juga harapan sosial baru. Menurut Harlock pada 2003, individu disebut sudah dewasa apabila dia itu telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa ini sendiri dimulai pada usia 18 hingga usia 40 tahun. Kemudian masa dewasa ini dibagi menjadi 3 fase lagi ya, yakni dewasa awal, dewasa media atau dewasa tengah, dan juga dewasa akhir. Untuk perkembangan fisiknya atau perkembangan itu pada saat dewasa ini kan ada 3 nih, ada 3 fase. Nah, ini puncak perkembangannya ini ada di masa dewasa awal yang dimana akan kita bahas mengenai perkembangan dari segi fisik dan juga dari segi sosio-emosi. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama yakni perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Jadi perkembangan fisik merupakan dasar ataupun basic ya bagi perkembangan dalam aspek-aspek lain dalam diri setiap individu. Maksudnya di sini tuh kalau perkembangan fisik seseorang itu berjalan dengan baik dan juga normal, maka perkembangan yang lain seperti perkembangan intelektual, emosi, sosial, dan juga agama dari seseorang tersebut itu cenderung berkembang secara normal juga. Nah, dengan fisik yang normal, usia dewasa akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, emosi yang stabil, dan mampu menjalani kehidupan sosial dengan baik. Hal ini berbanding terbalik apabila perkembangan fisik dari seseorang ini terhambat dan juga berlangsung kurang normal, tentunya akan menyebabkan usia dewasa awal ini cenderung mengalami berbagai masalah seperti menarik diri dari pergaulan, merasa rendah diri, bahkan sering memiliki emosi yang tidak stabil. Dari sini dapat kita peroleh pelajaran bersama ya untuk bisa menjaga dari perkembangan fisik kita masing-masing. Dikarenakan sangat sayang ya apabila dalam masa dewasa awal ini fisik kita bermasalah. Kan di dalam fase dewasa awal ini kan terjadi puncak produktivitas di antara semua rentang kehidupan yang lainnya. Jadi sangat disayangkan sekali apabila kita tidak bisa untuk memaksimalkan fase ini, sehingga berakibat kepada terganggunya potensi kita untuk berkembang. Yang selanjutnya, pada usia 18 tahun bagi wanita dan 20 tahun bagi pria, keadaan pertumbuhan ini sangat lambat dibanding dengan pertambahan berat badan. Maksudnya di sini adalah pertumbuhan tinggi badan ya. Pertumbuhan tinggi badan berjalan lambat karena pertumbuhan tinggi badan itu banyak terjadi atau pesatnya itu pada saat fase sebelumnya, yakni pada saat fase anak-anak ataupun fase remaja. Jadi pada usia dewasa awal ini sebenarnya yang terjadi itu hanyalah tinggal penyempurnaan aja ya, karena kan semuanya kan sudah dibentuk pada fase sebelumnya. Tapi untuk hal berat badan itu masih bisa berubah secara signifikan ya pada saat dewasa awal ini. Kemudian, pertumbuhan fisik itu relatif stabil di usia 20 tahun atau bahkan telah dianggap berhenti di usia 24 tahun. Setelah usia 24 tahun ini, kekuatan fisik akan berangsur-angsur mengalami kemunduran sehingga lebih mudah terserang penyakit. Namun, kesempurnaan fisik ini masih dapat diperoleh ya di usia ini melalui pengalaman dan juga latihan fisik seperti olahraga ataupun menjaga gaya hidup yang sehat. Kemudian dalam hal panca indera,
Itu ketajaman visual sangat baik ya pada usia 20 hingga 40 tahun. Pengecapan, pembawaan, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan juga suhu umumnya ini bekerja optimal hingga usia 45 tahun. Kemudian setelah itu akan mengalami kemunduran atau degradasi sesuai dengan bertambahnya usia. Struktur fisik ataupun tubuh seseorang ini mencapai ukuran maksimal yang dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama ada faktor hereditas, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor hereditas di sini maksudnya adalah faktor genetik ataupun keturunan. Sebagai contoh, apabila orang tua teman-teman memiliki postur tubuh yang tinggi, maka kemungkinan teman-teman juga akan memiliki postur tubuh yang tinggi, begitupun sebaliknya. Terus juga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini maksudnya adalah apabila lingkungan tempat kita tinggal ini bersih, lalu sehat, tentu saja akan bisa mendukung ataupun menunjang daripada perkembangan fisik kita. Hal ini berbanding terbalik ya, kalau misalkan lingkungan kita ini kotor, tidak layak huni, seperti itu tentunya akan membuat gangguan ataupun membuat masalah dalam perkembangan fisik dari kita. Jadi, kita harus bisa ya untuk memperhatikan kebersihan daripada lingkungan kita agar kita bisa mencapai ukuran maksimal dalam perkembangan ataupun pertumbuhan fisik. Selanjutnya dalam aspek sosio-emosi, yang pertama ada aspek stabilitas ekonomi dan juga kematangan. Nah, pada masa dewasa awal ini tuh, individu menunjukkan stabilitas emosi yang lebih baik dibandingkan dengan masa remaja ataupun masa sebelumnya. Mereka lebih mampu untuk mengendalikan emosi, memahami perasaan orang lain, dan juga mengelola konflik dengan lebih baik. Kematangan emosi tercermin dari kemampuan kontrol diri, yakni bisa mengelola dan juga mengekspresikan emosi dengan baik, lalu dicerminkan melalui pemahaman diri, yakni mampu menerima kondisi diri sendiri dengan orang lain. Hal ini juga dikarenakan individu itu memahami hal yang sedang dirasakan, serta mengetahui penyebab dari emosi. Dan juga tercermin dari penggunaan fungsi kritis mental. Hal ini tercermin dari seseorang yang dapat mengatur pikiran dengan baik dan juga bertindak rasional, serta merespon stimulus dengan tepat. Selanjutnya dalam aspek relasi sosial. Nah, pada dewasa awal ini tuh sering disebut sebagai usia kelompok, di mana individu ini membangun hubungan sosial yang lebih luas dengan teman sebaya seperti dengan ikut komunitas sosial, organisasi masyarakat, terus dengan pasangan hidup, bisa dengan pacaran ataupun dengan pernikahan, ataupun dengan kelompok profesional yang maksudnya di sini adalah jaringan pekerjaan. Nah, tapi ada juga ya beberapa orang ini hal ini tidak bisa digeneralisasikan ya, bahwa masa dewasa awal ini pasti adalah usia kelompok ini tidak bisa digeneralisasikan kepada semua individu. Karena pada kenyataannya terdapat pula individu yang justru pada saat fase dewasa awal ini mengalami fase isolasi sosial. Hal ini dikarenakan mereka telah menerima peran sosial yang baru. Peran sosial di sini tuh maksudnya, apabila sebelumnya pada saat fase remaja, individu ini berperan sebagai seorang siswa, kemudian pada saat dewasa awal ini berperan sebagai karyawan, terus pada saat remaja individu ini berperan di dalam keluarga sebagai seorang anak, kemudian pada saat telah memasuki fase dewasa awal berpindah peran menjadi orang tua atau peran sebagai suami dan juga istri. Nah, peran-peran baru tersebut tentunya akan membuat individu ini tuh merasakan yang namanya isolasi sosial, yang dimana kan peran baru ini memberikan kesibukan yang baru dan juga eh, peran yang baru tentunya ya, tugas perkembangan yang baru jadinya eh, individu ini merasa lebih mengalami isolasi diri karena waktu yang dihabiskan tentu saja akan semakin sedikit ya dengan orang-orang seperti dengan keluarga ataupun dengan teman-teman karena kan mereka lebih memiliki kesibukan sendiri-sendiri ya dan juga kita juga sudah memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Jadi hal ini mengakibatkan individu tuh mengalami yang namanya isolasi diri.
tergantung pada seseorang ya sebenarnya. Bisa juga pada saat fase dewasa awal ini sebagai puncak daripada relasi sosial karena mungkin dari aspek pekerjaan ataupun aspek yang lainnya. Tapi ada juga yang mengalami isolasi sosial. Next, dalam aspek kemandirian emosional dan juga ekonomi. Nah, pada fase dewasa awal ini tuh individu mulai melepaskan ketergantungan emosional pada orang tua ataupun keluarga. Mereka belajar mandiri secara emosional dan juga ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pribadi serta mengelola keuangan mereka sendiri. Maksudnya di sini adalah orang dewasa awal kan sudah diharapkan untuk bisa bekerja dan juga bisa untuk mengelola keuangan mereka sendiri ya, sehingga mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa bergantung kepada orang tuanya lagi. Kemudian, kemandirian ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator bahwa individu itu bisa dikatakan sudah dewasa apabila sudah memenuhi aspek kemandirian emosional dan juga ekonomi ini. Hal ini tuh tercermin seperti seorang individu itu sudah memiliki pekerjaan yang tepat ataupun memulai karir yang mapan. Kemudian, dalam aspek pemilihan pasangan hidup. Nah, dalam fase ini, individu tuh mulai menilai pasangan secara realistis. Maksud realistis di sini tuh mungkin lebih ke tidak munafik lagi ya. Misalkan nih sebagai contoh, pada saat fase sebelumnya, itu individu tuh biasanya memilih pasangan tuh yang penting kita sama-sama cinta aja, yang penting kamu cinta aku cinta kamu. Nah, pada saat fase dewasa awal ini, tidak bisa segampang itu ya. Umumnya individu ini sudah lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang lain seperti dalam aspek emosional, ekonomi, dan juga sosial, termasuk hubungan dengan keluarga calon mertua. Kemudian dari pasangan tadi kan akan ada yang namanya pernikahan ya. Nah, dari adanya pernikahan ini, individu tuh akan belajar menerima dan juga memahami pasangan mereka, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga untuk menuju kebahagiaan. Kehidupan berkeluarga ini membutuhkan kerjasama dan juga penyesuaian yang baik antar pasangan hidup. Selanjutnya dalam aspek penyesuaian diri terhadap peran yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai peran baru, jadi pada masa ini tuh individu tuh harus mampu ya menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya. Jika individu ini tidak dapat atau gagal dalam menyesuaikan diri, tentunya hal ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Ada beberapa alasan ya seseorang itu bisa sulit menyesuaikan diri dengan peran baru. Alasan yang pertama yakni adanya atau kurangnya persiapan diri. Maksudnya di sini tuh individu mungkin terlalu bergantung ya kepada kepada kedua orang tua ataupun kepada lingkungan sosialnya. Jadi ya merasa kayak masih ada orang tua, aku tuh nggak sendiri kok di dunia ini. Jadi mungkin mereka merasa mereka ini masih anak kecil terus. Jadinya mereka memiliki persiapan yang kurang dalam memasuki peran baru ini. Jadinya mereka ada culture shock ya mungkin ya. Terus alasan yang kedua mungkin karena tidak adanya bantuan dalam menyelesaikan masalah tidak seperti fase sebelumnya. Jadi kan pada fase dewasa awal ini kan kemandirian seseorang itu benar-benar diuji ya. Jadi memang sangat apa ya? Kemandirian di sini memang menjadi aspek penting yang dimana memang apa namanya dalam fase dewasa awal ini tuh mungkin individu merasa kaget kan dalam menyelesaikan masalah itu tidak ada yang memberi bantuan, jadinya mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan perannya yang baru. Kemudian ada juga tantangan sosio-emosi pada fase dewasa awal ini, yakni masa dewasa awal adalah menjadi periode ketegangan emosional karena adanya dilema antara karir dan juga keluarga, tekanan untuk mencapai tujuan hidup, serta tanggung jawab baru dalam kehidupan sehari-hari. Kesepian juga bisa muncul jika individu terlalu fokus pada pekerjaan atau gagal dalam membangun hubungan sosial yang memuaskan.
Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan psikososial dari Erik Erikson, tepatnya pada usia 18 hingga 40 tahun, yakni adanya intimasi versus isolasi. Intimasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan dekat, penuh kasih sayang, dan juga langgeng dengan orang lain. Hal ini melibatkan perasaan saling percaya, terbuka, dan juga berbagi. Tidak hanya dengan pasangan romantis, tetapi juga dengan teman sebaya. Nah, dalam intimasi ini tuh, seseorang dapat kehilangan diri mereka sendiri, atau bahkan menemukan diri mereka pada orang lain. Apabila seseorang ini gagal dalam melakukan intimasi ini, maka yang terjadi adalah isolasi. Mungkin mereka akan merasa terpencil, kesepian, dan juga tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti takut ditolak, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, dan juga kurangnya keterampilan sosial. Pembahasan yang terakhir ada Unity of Science, ada dari hadis riwayat Bukhari nomor 6114 yang berbunyi, orang kuat bukanlah yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya menyampaikan materi. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.